hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku bersama siapa? Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadap. Katakan bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Kaki katakan hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi ya, dengan iman. Hari-hari ku lalui bersama siapa? Amin, bersamamu Yesus. Suka duka ku jalani. Katakan bersama siapa? Persoalan pencobaan. Katakan aku akan hadapi, kan ku hadapi. Tapi gak sendiri, bersama dia. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Persoalan pencobaan. Persoalan pencobaan kan ku hadapi. Tapi gak sendiri, bersama dia. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama siapa? Yang keras. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, nama di atas segala nama. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Berikan kemuliaan bagi dia. Juru Selamat kita sekarang dan selama-lamanya hanya Engkau Yesus. Kami percaya hari-hari boleh kami lalui bersama Engkau Yesus. Juru Selamat kami yang setia, yang selalu menolong kami. Bukan hanya ketika kami dalam kondisi yang ini dan itu, tapi setiap saat, setiap waktu. Kau selalu selamatkan kami, Kau selalu tolong kami. Terima kasih Tuhan, satu bukti nyata. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Allah Roh Kudus senantiasa pelihara kami. Dorong kami untuk kami memiliki kerinduan untuk datang di hadapan Engkau. Dan kami tahu benar Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Kami butuh kata-kata dari Engkau Tuhan. Kami butuh isi hati-Mu Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Oleh karena itu, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang, kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Memampukan kami untuk kami bisa mengerti. Bukan hanya mendengar, tetapi mengerti. Roh pewahyuan itu boleh dicurahkan atas setiap kami. Sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu Bapa. Karena kami rindu, kami boleh hidup di dalam jalan dan kebenaran, yaitu Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau kuasai ruangan ini. Hati kami, pikiran kami, fokus kami hanya tertuju kepada kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kepada kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk makan banyak pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kamu, ya oke. Ya tim Praise and Worship boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih banyak. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya? Benar, sungguh amat baik. Amin ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Boleh ya berikan salam kepada saudara kita yang di kiri dan di kanan. Katakan Tuhan baik buat Anda. Ya, Tuhan baik buat Anda. Tuhan baik. Ya, puji Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika kita menyalami saudara kita kiri kanan depan belakang ya, dan katakan Tuhan baik, sungguh Tuhan baik. Terlepas dari apapun yang kita rasakan hari-hari ini atau hari ini, pagi ini Bapak Ibu Saudaraku, percayalah
Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Boleh ya sekali lagi bilang kiri kanannya, saya mau makan banyak. Makan banyak ya. Firman Tuhan adalah roti hidup ya, dan pagi ini sama-sama percaya Tuhan sudah siapkan makanan yang sehat buat kita. Kalau makanan secara jasmani kebanyakan bisa sakit perut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa juga kolesterol, bisa juga darah tinggi, bisa juga jadi gula. Tapi kalau makan firman Tuhan gak akan pernah kekenyangan ya. Selalu jadi nutrisi buat kita, selalu jadi kekuatan buat kita. Oleh karena itu makan yang banyak pagi hari ini. Ya, tema kita di bulan Februari adalah tentang rest, ketenangan, istirahat, damai sejahtera, kelegaan, begitu ya. Dan saya tidak akan pernah lupa untuk bilang tema kita di tahun 2024 adalah Walk in Jesus Christ. Memang tema ini secara khusus Tuhan berikan buat kita, bukan hanya untuk kita pelajari di tahun 2024, tapi terutama untuk kita nikmati, untuk kita jalani, untuk kita makan, ya nikmati ya. Kalau saya suka kata menikmati karena semua yang dari Tuhan itu selalu baik dan apakah kita bisa nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, hari ini kita akan mengakhiri tema rest, tetapi saya percaya bahwa sekali lagi setiap minggu kalau gereja memberikan tema, Tuhan berikan tema bagi kita, itu bukan jadi sesuatu yang akan berakhir. Tapi justru itu yang boleh jadi nutrisi buat kita, jadi otot begitu ya, jadi daging buat kita. Dan ya nempel terus sepanjang hari kita. Ya, oke, hari ini dikasih judulnya Easy and Light, masih dari ayat yang sama yaitu Matius 11 ayat 28 sampai 30. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang itu dan menu kita ya seperti biasa saya suka bilangnya menu karena kita makan. Ya, ini saya bagi 4 kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah rest atau kelegaan. Kemudian yang kedua adalah yoke atau cook. Ketiga gentle atau lemah lembut. Dan yang keempat easy and light. Enak, ringan, mudah seperti itu. Ya, siap Bapak Ibu Saudaraku? Amin ya. Saya bacakan kembali ayat mas kita sepanjang bulan Februari ini. Diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyinya. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Marilah kepadaku, kepada Yesus. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan Tuhan Yesus bilang, jiwamu akan mendapat ketenangan. Lalu Tuhan Yesus kasih satu kalimat lagi, penekanan lagi, penjelasan lagi kepada kita. Karena kalau saya menduga Tuhan Yesus juga tahu ya isi hati kita. Waduh, pikul kuk begitu ya. Nah, Tuhan Yesus kasih tahu di ayat 30, sebab kuk yang ku pasang, yang Tuhan Yesus pasang. Bukan yang orang lain pasang, bukan yang kita sendiri pasang, bukan yang siapa-siapa pasang. Pokoknya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang itu enak. Dan beban dari Yesus, bebanku, beban Yesus pun ringan. Amin. Nah, izinkan saya kasih ayat bahasa Inggrisnya buat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, selalu diambil dari New King James Version. Nah, ketemu kata rest. Ya, rest ini karena bahasa Inggris Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tadi kita bisa lihat artinya kelegaan atau ketenangan. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ya, ketenangan, ya, kelegaan. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Ya, lagi-lagi rest, ketenangan, kelegaan. For my yoke is easy and my burden is light. Nah, saya tahu selama 1 bulan ini Bapak Ibu Saudaraku sudah mendengarkan banyak tentang rest gitu ya, di Komsel anak-anak youth juga ya, di Bless juga terus baca, tapi izinkan saya untuk kembali menjelaskan apa ini maksudnya rest. Ya, karena rest adalah satu kata yang sebetulnya umum Bapak Ibu Saudaraku. Dan dunia pun
tahu itu rest. Tapi buat kita anak-anak Tuhan selalu definisinya berbeda. Ya, selalu berbeda. Ya, di dunia punya aturan, di surga juga punya aturan. Dan aturan di dunia dengan di surga berbeda. Nah, setiap minggu kita datang sama Tuhan, kita ibadah, kita dengerin firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai panduan kita. Kenapa? Karena beda. Di surga dan di bumi, di dunia ini beda aturannya. Ya, jadi saya rasa saya perlu kasih tahu sama Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi gitu ya. Rest menurut firman Tuhan itu apa? Nah, saya sudah ambil ya dari bahasa asli, saya sudah terjemahkan juga. Nah, kita tinggal sama-sama nikmati aja. Tapi ini rest yang datangnya dari Tuhan, bukan apa kata dunia. Ya, oke, ini dia. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku bisa baca atau enggak ya, karena tulisannya mungkin agak banyak. Tapi kurang lebih saya bacakan deh ya buat Bapak Ibu Saudaraku. Rest di dalam Alkitab atau maksud Tuhan adalah untuk menyebabkan atau mengizinkan seseorang berhenti dari gerakan atau pekerjaan apapun yang tujuannya adalah untuk memulihkan dan mengumpulkan kekuatan kembali. Kemudian yang lainnya, memberi istirahat, menyegarkan, memberi istirahat pada diri sendiri, beristirahat begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah untuk tetap diam, tenang, dan sabar. Jadi ternyata rest di sini bukan hanya bicara tentang kita tidur dan gak tahu apa-apa. Tidur dan kita bermimpi bukan hanya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan rest yang dimaksud di sini adalah tetap diam, tenang, sabar, itu juga termasuk rest. Kita minimalkan gerakan kita, sebenarnya kita minimalkan gerakan kita itu untuk mengumpulkan tenaga atau mengumpulkan kekuatan kembali, katanya seperti itu. Nah, contohnya adalah supaya mudah adalah ketika Bapak Ibu Saudaraku perjalanan lewat tol, jalan tol, ada yang namanya rest area. Ya, kita berhenti di situ untuk kita rehat. Apakah tidur? Enggak selalu. Ada, mungkin sopirnya biasanya ya yang ngantuk, capek, dia tidur dulu. Tapi penumpangnya juga perlu istirahat, perlu ke toilet, cuci muka, beli minuman, makan dulu, seperti itu, rehat. Ternyata firman Tuhan juga bilangnya begitu. Jadi minimalkan kegiatan supaya bisa mengumpulkan tenaga. Tapi kemudian di sini juga ada kata untuk tetap diam, tenang, dan sabar. Nah, saya jadi ingat satu ayat ya di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata Tuhan mau kasih tahu sama kita. Waktu kita terlalu banyak activity, waktu kita terlalu sibuk, waktu kita nggak tenang, itu tuh kita akan capek, lama-lama tuh akan capek. Makanya Tuhan bilang tetap tinggal, tenang dan percaya itu kekuatanmu. Ya, tenang supaya kamu bisa ngobrol sama Tuhan, bisa berdoa sama Tuhan. Waktu berdoa sama Tuhan dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, jadi perlu rest, perlu banget Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ketika saya siapin ini, saya sempat mikir, bulan ini luar biasa ya Tuhan kasih banyak juga buat saya. Jadi kemarin kayaknya saya lagi siapin, cek-cek lagi gitu ya PPT. Tiba-tiba saya ingat, oh iya ya kita-kita yang kerja, yang sekolah, yang kuliah pasti tahu yang namanya tanggal merah. Ya, tanggal merah hari libur dan biasanya tanggal merah atau hari libur ini hari yang dinanti-nantikan. Bener gak? Karena apa? Asik, gak usah kerja, gak usah bangun pagi gitu ya. Kalau anak-anaknya bisa bangun siang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kadangkala tanggal merah ini kita pakai juga untuk berlibur Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan, kita selalu mindsetnya kalau tanggal merah, asik aku bisa istirahat, aku bisa rehat dulu nih gitu. Tapi kenyataannya kalau kita pergi berlibur Bapak Ibu, udah gitu pas kita pergi berlibur keluar kota lah, atau ke Bali lah ya misalnya kemana gitu ya. Dan banyak activity, nanti balik-balik besoknya kerja, kayaknya ngantuk deh, kayaknya capek, bener gak? Ya, jadi gak rest itu sebenarnya. Tapi ada yang restnya apa? Mentalnya. Karena setiap hari lihat komputer begitu ya, setiap kali harus lakuin ini, itu, ini. Kali ini beda, lihat ombak ya, main sama anak-anak ya, beli kelapa muda. Jangan terlalu berpikir itu ya, saya cuma kasih gambaran aja ya. Jadi restnya secara rutinitas aktivitas gitu ya. Ibu-ibu mungkin tiap hari harus masak.
pas tanggal merah mah ayo kita jalan keluar ya, beli makanan di restoran. Rest rasanya ya, dilayani gitu ya. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang itu bikin capek juga. Kenapa? Karena nanti deh saya kasih tahu. Ya. Oke ya, penjelasan rest saya rasa udah jelas banget, udah ngerti banget. Nah, untuk lebih memantapkan lagi Bapak Ibu Saudaraku, ternyata di dalam firman Tuhan ada penjelasan kebalikan dari rest. Supaya kita makin paham rest itu tuh apa, kebalikannya tuh ini Bapak Ibu Saudaraku. Troubled. Ya, saya ambil dari Alkitab juga, ini saya udah translate begitu ya supaya Bapak Ibu gampang. Dikatakan lawan kata rest itu troubled. Lawan kata istirahat, lawan kata kelegaan, lawan kata kedamaian, lawan kata ketenangan adalah lagi ada masalah. Makanya disebut trouble. Ya, bahasa Inggris trouble, masalah, troubled. Hatinya lagi ada masalah, kesehatannya lagi ada masalah, lagi ada gangguan. Ya, firman Tuhan katakan troubled ini tuh terganggu, bermasalah, keributan yang ada di dalam, ya jadi di batin begitu ya, di perasaan, di pikiran. Ya, ini menghilangkan ketenangan pikiran, mengganggu keseimbangan batin. Ini saya translate pakai Google Translate ya. Kalau kata asli atau bahasa Inggrisnya itu yang di sebelah kiri ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian apa? Ternyata lawan kata rest itu tuh gelisah. Jadi waktu Bapak Ibu Saudaraku gelisah, itu Bapak Ibu Saudaraku lagi enggak rest. Ya. Padahal mungkin badan diem. Tapi di sini gelisah. Aduh gimana ya besok makan apa? Aduh gimana ya bulan depan saya masih ada pekerjaan atau enggak? Aduh gimana ya tahun depan Tuhan masih kasih saya kesehatan apa enggak? Begitu gelisah, Bapak Ibu Saudaraku udah enggak rest. Ya. Definisi rest menurut firman Tuhan seperti itu. Jadi bukan hanya aktivitasnya minim, tapi ini loh yang di dalam ini. Kalau sibuk, ya sibuk mikirin ini, sibuk mikirin itu, ya. Kan gak kelihatan, orang mungkin gak tahu. Tapi itu udah termasuk gak rest. Apalagi teraduk-aduk, ini mah istilah anak muda ya, galau. Wah tapi Bapak Ibu juga tahu ya, pasti ya istilah galau gitu ya. Bingung, pusing, galau. Menyerang semangat seseorang dengan takut-takut. Begitu Bapak Ibu Saudaraku rasa takut aja, itu Bapak Ibu Saudaraku lagi gak rest. Apalagi cemas, tertekan, stres ya, tertekan. Ya, membingungkan pikiran dengan keberatan atau ragu-ragu, doubts. Ragu-ragu aja, firman Tuhan bilang Bapak Ibu lagi gak rest. Wow, ragu-ragu itu biasanya muncul ketika apa? Ketika ada beberapa pilihan. Yang mana ya? Anak harus sekolah di mana ya? Sekolah ini bagus, sekolah ini bagus, sekolah ini bagus. Atau sekolah ini mahal. Sekolah ini mahal, sekolah ini semua mahal gitu ya. Ragu-ragu, bingung. Duh apa anak kerja aja ya, gak bisa kuliah ini. Bapak Ibu ragu-ragu, gelisah, cemas, takut, tertekan. Itu udah lagi gak rest. Ya, oke ya, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti? Oke. Nah sekarang saya mau kasih tahu lagi sama Bapak Ibu Saudaraku, rest dari dunia. Supaya kita bisa bedain. Ya, waktu kita ngomong rest sama seseorang, mungkin katanya seolah sama. Tapi kalau dia gak percaya Tuhan Yesus, dia gak tahu kebenaran firman Tuhan, pasti nanti gak nyambung. Karena restnya beda. Saya googling, gampang banget, saya googling aja, saya buka. Rest itu apa sih kalau dari dunia? Dan ternyata, ini maaf ya kecil-kecil sengaja, supaya Bapak Ibu gak usah baca, yang dari dunia gak usah terlalu dipelajari. Amin. Amin. Gak usah terlalu dipelajari dari dunia, kecil aja. Saya bacain ya. Kurang lebih saya ketikin nih ya, ways to get physical rest, how do I make myself rest gitu ya. Tahu gak jawabannya apa? Get some sleep, tidur. Lah pertanyaannya kalau gak bisa tidur terus gimana? Kadang-kadang kalau banyak pikiran gak bisa tidur kan Bapak Ibu, bener gak? Tapi tidur, ya terus gimana? Ya tidur katanya, pakai aplikasi ya, atau fitness tracker katanya ya yang bisa nge-track gitu ya, supaya kamu tuh schedule tidurnya, jadwal tidur dan kualitas tidurnya tuh bagus gitu. Lah ya kalau lagi banyak pikiran gak bisa tidur ya. Ujung-ujungnya minum obat tidur. Apakah minum obat tidur menyebabkan kita rest? Ya, untuk sementara. Tadi ya Bapak Leo bilang, begitu bangun lagi masalahnya tetap masih ada. Tapi orang dunia, mereka gak tahu gimana caranya dapetin rest. Makanya ya mau gak mau minum obat tidur. Supaya apa? Ya supaya bisa tidur kalau gak sakit.
Tapi mereka nggak tenang, nggak lega. Ya, kemudian apa di sini? Kalau kata dunia tuh bilang loh, you need more rest in your life. Dalam hidup kamu tuh kamu butuh rest. Dunia juga bilang begitu. Tapi restnya rest yang seperti apa? Dan kalau Bapak Ibu baca di sini, ya jangan terlalu banyak mikirin kerjaan. Ya lupain. Emang bisa lupa? Ya, kalau lagi ada masalah biasanya muncul lagi. Betul? Betul? Ya kemudian apa? Walking katanya, suruh jalan. Ya jalan. Tapi udah gitu ya pikiran masih kepikirannya, aduh gimana nih, masak apa besok, misalnya seperti itu ya. Hanging out with friends, hang out, ke mall, ke kafe, itu dunia. Dan apakah rest? Saya bilang rest. Tapi rest yang sementara. Ya, hiking, experiencing nature, ke alam. Ya, ke alam lihat yang ijo-ijo biar seger gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikenal dengan nama healing. Oke, ya jadi dunia juga punya kamusnya sendiri, healing. Sekarang saya tanya, dengan healing kita bisa rest? Bisa, tapi restnya rest sementara. Ya jadi kalau ngobrol sama orang lain, rest, oke rest. Tapi udah gitu restnya kemana nih? Restnya kemana? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita tidak boleh healing, jalan-jalan ke nature, ke alam? Boleh. Yang gak boleh Bapak Ibu berharap lega dan tenang karena healing. Kenapa? Karena akan kecewa. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang kalau kamu letih, lesu, berbeban berat, datang sama aku. Tanya lagi, apakah di healing ada Tuhan Yesus? Ada. Apakah di dalam masalah ada Tuhan Yesus? Ada. Dan Tuhan Yesus kasih tahu, kalau kamu gak punya uang, datang sama aku. Kenapa? Karena yang bisa healing yang punya duit Bapak Ibu Saudaraku. Kalau gak punya duit gimana mau jalan-jalan? Mau ke mall? Mau keluar kota? Mau kemana? Nggak. Ya kan? Perlu uang. Terus bingung kan, aku perlu healing, stres. Tapi udah gitu aku gak punya uang. Tambah stres kan? Tapi kalau Tuhan Yesus datang sama aku. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam. Di tengah-tengah kondisi kita yang membingungkan. Dan Tuhan Yesus bilang, datang sama aku. Dan kita tahu, datang sama Tuhan Yesus itu berdoa sama Tuhan Yesus. Gak perlu pergi kemana-mana, gak perlu keluarin uang. Gratis. Tuhan Yesus bayar dengan nyawanya. Dan kita bisa panggil dia setiap saat, kita bisa dapat pertolongan dia setiap saat. Wow. Kasihan ya dunia, kasihan. Makanya yuk jangan ikutin dunia. Healing boleh, silakan tamasya, piknik boleh, silakan Bapak Ibu. Tapi jangan pernah berharap tenang dan lega sejati. Ya pulang ya nanti kalau ada masalah ya pusing lagi. Tapi kalau datang sama Tuhan Yesus bilang aku akan memberi kelegaannya. Permasalahannya, pertanyaannya cuma satu. Apakah saya percaya? Kalau apa? Kalau datang sama dia dan dia bisa kasih kita kelegaan. Pertanyaan cuma itu. Tuhan Yesus bilang, datang, mari, aku akan memberi. Ya gitu. Percaya gak kita? Kalau percaya saya katakan pasti. Karena dia tidak pernah berbohong. He is the promise keeper. Dia selalu tepati janjinya. Oke, nah ini ayat untuk meneguhkan kita. Yohanes 14 ayat 1 dibawakan oleh Bapak Denis ya. Waktu minggu pertama kalau tidak salah. Let not your heart be troubled. Ya, jangan kamu tuh troubled hatinya. Jangan kamu unrest. Jangan sampai kamu gak rest ya. Percaya sama Tuhan, percaya juga sama aku. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ya jangan gelisah hati. Percaya sama Bapak, percaya sama aku Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Peace I live with you, my peace I give to you. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai yang aku kasih sama kamu bukan healing ala dunia. Tuhan bilang, lihat selalu ada perbedaan. Tadi saya bilang surga dan dunia. Tuhan dan dunia. Dunia punya damai sejahtera? Punya. Damai sejahtera dunia apa? Kamu sehat, banyak uang, anak-anak semua baik, sekolahnya pintar, terus apa, semuanya begitu. Ada yang bisa sempurna begitu? Tidak ada.
Terutama uang lah ya. Dunia selalu bilangnya kamu punya uang banyak, kamu damai. Masa depan kamu terjamin, masa tua kamu oke. Tapi apakah benar seperti itu? Enggak. Dunia selalu ada masalah. Dan Tuhan Yesus bilang, di dalam dunia ini akan ada penderitaan. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, karena damai sejahteranya Tuhan itu beda. Seperti apa? Bapak ibu saudaraku saya katakan, terima Yesus dan percaya sama perkataan Yesus. Maka bapak ibu saudaraku akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Saya gak bisa jelasin, susah. Harus jalanin sendiri, harus alami sendiri. Amin. Bukan teori, bilang Tuhan, aku mau damai sejahtera dari Engkau. Dan damai sejahtera Tuhan tidak bergantung pada uang, tidak bergantung pada kesehatan, tidak bergantung pada apa-apa juga. Damai sejahtera Tuhan itu ajaib. Ya, boleh ada masalah, boleh dalam kondisi fisik yang mungkin lemah. Tapi damai sejahtera Tuhan itu tetap ada. Seperti Paulus ada di dalam penjara. Ya, disiksa, menderita, tapi tetap bisa bersuka cita memuji nama Tuhan. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Ya, oke, saya singkat, jadinya begini Bapak Ibu Saudaraku. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kamu semua yang letih lesu berbeban berat, satu, datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku mau kelegaan? Oh, enggak mau ya? Saya berhenti aja. Ibu Gembala mau. Bapak Ibu Saudaraku mau kelegaan? Mau. Ya, ini kuncinya. Datang kepada Yesus. Satu. Kemudian datang kepada Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang gini. Pikul, kuk. Yang dari Yesus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang, belajar daripada Yesus. Oke ya. Jadi masukkan ini di dalam benak kita. Kalau saya mau lega, saya percaya kepada firman Tuhan, saya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus bilang datang sama Tuhan Yesus. Oke Tuhan, datang sama Engkau, mau pikul, kuk yang Tuhan nanti pasang, dan belajar daripada Yesus. Oke, jangan takut tulisan kecil ini saya perbesar. Nah ini ya, jadi undangan atau ajakan penuh kelembutan dari Tuhan Yesus gak paksa. Karena Tuhan Yesus bilang, mari, kamu harus. Itu perintah. Ini enggak, undangan aja, mari. Kalau enggak letih, enggak lesu, enggak berbeban berat, ya silakan. Seolah-olah begitu ya. Satu ajakan penuh kelembutan, satu undangan. Dan kita kayaknya di sini semua kalau normal pasti bilang, ya bisa letih, bisa lesu, bisa berbeban berat. Penyebabnya mungkin beda-beda dari kita, tetapi ada yang membebani. Dan Tuhan bilang, Tuhan undang, sini mari sama aku. Ya. Satu undangan ajakan penuh kelembutan dari Tuhan Yesus ditujukan kepada semua orang. Semua orang yang apa? Yang letih, lesu, berbeban berat. Nanti kita akan baca satu ayat dari versi The Message dan di situ jelas tulisannya memang tentang keagamaan. Bapak Gembala waktu itu sudah bawakan juga bahwa sebetulnya ayat ini juga bicara dari liturgi, kebiasaan, adat, istiadat atau ya ahli Taurat, orang-orang Farisi suka bikin aneh-aneh lah begitu ya. Jadi religion gitu, kayak sesuatu yang hubungannya sama. Tapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari dikatakan apapun beban kamu datang. Ya. Dan kemudian ini yang saya temukan juga. Intinya adalah Yesus itu ingin tolong kita sesuai selalu dengan namanya. Yesus artinya apa? Juru selamat. Yesus mau tolong kita karena Yesus tahu beban berat itu mencekik kita, memberatkan kita, membuat kita stres, membuat kita takut. Yesus ingin selamatin kita dan ini ya saya suka sekali karena Yesus selalu ingin kita datang sama Dia. Apa adanya. Waktu kita compang-camping, kita dalam kondisi yang gak baik, kita yang banyak bikin kesalahan, keputusan-keputusan yang keliru yang kita ambil. Dan Tuhan gak pernah bilang datang sama aku, kamu yang hebat, kamu yang cakep, kamu yang berprestasi, kamu yang pinter. Enggak, Tuhan bilang apa adanya. Letih, lesu, berbeban berat, sini datang. Tuhan selalu mau kita datang sama Dia apa adanya. Kenapa? Karena Dia yang beresin kita. Dia yang sempurnain kita, Dia yang tolong kita. Kalau kita bisa sempurnain kita sendiri, kita gak perlu Dia. Dia justru datang ke tengah dunia untuk selamatin kita karena Dia tahu tidak ada seorang manusia pun yang bisa tolong dirinya sendiri. Ini kabar sukacitanya Bapak Ibu Saudaraku.
Makanya yang nyelamatin kita bukan agama, yang nyelamatin kita Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, percayakah kita sama Dia? Percayakah Bapak Ibu Saudaraku sama Tuhan Yesus? Amin. Ya. Nah tadi Yohanes 14 ayat 1, let not your heart be troubled. Ya, believe in God, believe also in me. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah saya coba kasih gambaran kepada Bapak Ibu Saudaraku. Ini, Tuhan Yesus pertama kali bilang datang. Mungkin kita datang sama Tuhan Yesus. Tapi kemudian datang sama Tuhan Yesus, bingung, gimana ya? Ngapain ya? Gitu. Karena orang bisa datang, tapi udah gitu diem, sama-sama diem. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, datang sama aku, gak berhenti sampai di situ. Tapi ayat selanjutnya Tuhan Yesus bilang, pikul kuk yang kupasang. Ini bicara hubungan Bapak Ibu Saudaraku. Ada ngobrol di situ. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak pernah memaksa. Ya, Tuhan gak pernah maksa. Waktu ketemu dengan orang yang sakit, waktu ketemu orang yang cacat, Tuhan Yesus selalu tanya, apa yang kau mau dari aku? Selalu sopan sekali, tanya sekali, tidak pernah paksa. Ya, datang sama Dia dan Tuhan bilang, kalau kamu udah datang sama aku mau taruh kamu kuk. Karena caranya seperti ini, untuk kamu bisa lega. Aku mau taruh kuk, kamu mau apa enggak? Kalau kita gak mau Tuhan, ya gak jadi. Ya, jadi datang sama Dia untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk punya hubungan sama Tuhan. Untuk ngobrol sama Tuhan, untuk baca firman Tuhan, dan Tuhan tuh sebenarnya seperti apa ya? Ya, jadi saya katakan kenal Dia. Maaf, gak cukup Bapak Ibu datang ke sini tiap minggu dengerin firman Tuhan, itu baru sampai di datang. Itu baru sampai di tahu. Tapi kita perlu kenal Dia. Karena kalau tahu Tuhan, ya cuma tahu. Tapi kalau kenal, kita bisa tumpahin semua isi hati kita. Pujian tadi sebelum countdown, get away ya. Tuhan bilang sama aku. Tapi udah gitu Tuhan juga bilang, aku udah tahu sebenarnya isi hati kamu. Karena Dia Allah yang maha tahu. Tapi kenal itu ada satu hubungan Bapak Ibu Saudaraku. Ya jangan cuma datang sama Tuhan hanya untuk dengar firman Tuhan dan oke, aku tahu kebenarannya. Tapi udah gitu kita gak kenal Dia. Ya dan waktu kita kenal Dia, kepercayaan kita tuh menambah. Dan ini akan berputar terus. Saya udah pernah saksiin kan di sini. Tuhan baik sekali sama saya. Karena setiap kali saya dibuat mengerti sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah saya bilang saya gak mau lagi dengerin apa kata dunia. Terserah dunia mau ngomong apa, saya gak mau ikutin. Kenapa? Karena Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan yang betul-betul bikin saya lega gitu. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekarang dunia begitu berisik, bilang ini, bilang itu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Bikin kita tambah stres. Contoh yang gampang aja ya, contoh yang gampang. Dokter A bilang, jangan makan telur. Kenapa? Karena kolesterol. Dokter B bilang, kamu mesti makan telur. Ya, telur itu sehat, protein tinggi. Pusing kan? Dokter A bilang, jangan minum susu kalau kamu punya sakit lambung. Dokter B bilang, sama-sama dokter loh, minum susu enggak apa-apa, teh, kopi itu enggak boleh. Pusing enggak? Pusing, saya enggak pusing. Udah tahu soalnya jawabannya, saya tanya sama Tuhan, kenapa? Karena mama saya suka tanya sama saya, lah jadi boleh minum air lemon kalau pagi apa enggak? Saya bilang, kalau mama mau minum, minum aja, saya bilang begitu. Ini contoh aja, dunia bikin kita bunga, karena dua-duanya dokter loh. Terus yang mana yang benar? Yang tahu, Tuhan yang benar. Amin. Ya makanya baca berita, baca apa ya, mungkin hasil penemuan atau boleh Bapak Ibu Saudaraku. Tapi yang paling penting adalah kita datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan better saya minum apa ya, better saya makan apa. Sehingga kita gak perlu ngerasa jadi bingung, takut, gelisah. Ya tadi ragu-ragu aja udah termasuknya unrest. Nah ini makanya jadi saya melihat Tuhan baik sekali. Ya. Ayat Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudaraku hari ini datang, duduk, mendengar. Pertanyaannya, apakah kita mendengar suara Tuhan? Mendengar. Mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan. Dan Tuhan bilang, aku kenal engkau. Aku tahu. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudaraku sedang alami hari ini. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kenal.
Apa yang bikin Bapak Ibu Saudaraku takut, cemas? Tiap orang bisa beda-beda. Ada yang takut sama kesehatan, ada yang takut sama masa depan, ada yang takut sama keuangan, ada yang takut sama dihargai atau enggak sama orang. Beda-beda. Tapi satu hal yang pasti adalah Tuhan kenal. Ya, dan mereka mengikut aku. Yuk datang sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Waktu kita kenal dia, saya percaya. Percaya kita tuh akan terus bertambah. Karena dia baik, dia gak pernah jahat sama kita. Ya itulah sebabnya saya di sini tulis walk in Jesus Christ. Betul, Tuhan mau kita bukan cuma datang ke gereja tiap minggu dan tahu semua ayat dan hafal semua ayat. Bukan, Tuhan mau dia kenal. Kita kenal sama dia. Sebaik apa dia tuh. Maaf kata Bapak Ibu, saya dari kecil, dari di kandungan ibu, saya udah Kristen, katakanlah begitu. Tapi buat kenal Tuhan Yesus, saya mau bilang saya belum cukup kenal. Saya mau lebih kenal dia. Kenapa? Karena kebaikannya itu tidak ada yang sebaik dia. Dan saya jadi bertanya-tanya sebaik apa dia, sebaik apa dia, sebaik apa dia. Ketika saya jalani kehidupan gak ngerti kadang-kadang kenapa ya. Tuhan biarin ada masalah ini, ada masalah itu. Saya kembali lagi, ikut sama dia tuh beda caranya. Makanya pikulah kuk yang kupasang. Ini dia gambarnya. Ya sudah pernah diberikan juga sama Bapak Gembala. Kenapa Tuhan Yesus bilang yoke atau kuk? Ya satu gambaran untuk memudahkan kita bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus bikin kita lega. Ya. Dengan kita mau dipasang kuk. Kalau baca firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan Yesus, maaf kata, jangan coba-coba pakai logika sendiri. Kenapa? Saya mau bilang logika kita tuh udah kacau banget, udah tercemar banget sama dunia. Ya, makanya minta Roh Kudus untuk bukain, ajarin gitu ya. Orang capek, letih, lesu, berbeban berat, ditambahin lagi kuk coba. Ya kan? Enggak masuk akal. Tapi ternyata ini kuncinya. Kenapa? Karena kuk atau yoke ini tuh enggak pernah dipasang sendiri. Jadi berdua, berpasangan. Ya. Jadi kita enggak sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan di dunia ternak, begitu ya, ternak yang untuk menggarap ataupun membawa beban seperti itu. Kebiasaannya adalah lembu atau ternak yang senior itu dipasangkan dengan yang junior. Supaya yang junior itu bisa ikuti yang senior. Ya. Jadi kalau kita cuma ngelihat, aduh kok capek, letih, lesu kok dikasih kuk lagi. Nanti dulu. Ya, dipasanginnya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang sulung, dia senior. Dia udah lewatin semuanya ketika ada di muka bumi. Dia tahu penderitaan, dia tahu lapar, dia tahu apa artinya haus. Dia tahu apa rasanya takut, dia tahu, dia pernah mengalami. Makanya dia bilang, pikul kuk yang daripadaku, yang dipasang bersama dengan aku. Aku yang akan pimpin. Bukankah kita takut ya kalau mimpin? Bukankah para kaum pria, saya bukan pria ya, tapi saya bisa merasakan menjadi pria. Begitu jadi kepala keluarga, iya kalau ada apa-apa yang salah kamu loh, yang tanggung jawab kamu. Itu kan sesuatu yang berat loh. Tapi Tuhan Yesus bilang, sini datang sama aku. Ya hai bapak-bapak, para suami, para ayah. Pikul kuk yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau tolong kita. Tuhan Yesus mau selamatin kita. Ya, kenapa nanti Tuhan Yesus yang arahin kita. Jadi kita mudah. Apalagi ketika kita harus mengambil keputusan. Wah itu kan sulit sekali ya. Memimpin, jadi ibu, jadi ayah buat anak-anak. Harus bagaimana ini keputusannya. Ya. Tenang, kenapa? Datang sama Yesus. Ya. Kenal sama Yesus, punya hubungan sama Yesus. Saya percaya Roh Kudus akan arahkan kita. Amin. Ya jadi pikul kuk ini bukan berarti kita dilepas sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan. Ya, nah ini ya, tadi saya janji, saya kasih, teman minta maaf dalam bahasa Inggris, saya coba artikan aja the message. Ya ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Are you tired, worn out on religion? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus saat itu bilang orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu kan sangat terbebani ya oleh aturan-aturan dari para ahli Taurat, orang Farisi begitu. Tetapi ini juga berlaku buat kita sekarang. Ketika kita beban berat, ketika kita letih lesu, come to me. Ya, get away with me. Nah tadi ya lagu sebelum countdown kan get away karena diambil dari ayat ini. Ya get away with me gitu ya. Get away with me and you will recover your life.
I will show you, saya akan kasih tunjuk, kata Tuhan Yesus, how to take a real rest. Bagaimana caranya punya rest yang sejati. Kemudian ayat selanjutnya bilang, walk with me. Yoke ya, jalanlah bersama dengan aku. And work with me. Bekerjalah bersama dengan aku. Jadi kalau saya bilang rest, bukan berarti terus Bapak Ibu Saudaraku gak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Di bless, cuk. Adik, Ci aku lagi ada masalah. Oke, rest ya. Rest itu bukan berarti yaudah diem, tidur, gak ngapa-ngapain. Bukan, walk with Jesus, work with Jesus. Berjalan bersama dengan Yesus, bekerja bersama dengan Yesus. Karena yoke itu. Ya, watch how I do it. Karena yang senior akan kasih tahu sama yang junior. Dan betul kalau kita lihat di Alkitab, ketika ada badai, topan, segala macam, murid-muridnya panik di situ. Dan Tuhan Yesus tidur aja tuh, gak ngapa-ngapain, tenang. Dan saya lihat, COVID ya, 3 tahun yang lalu, COVID. Tapi Tuhan Yesus tidur ya, tenang ya. Oke Tuhan, kalau Engkau ngajarin aku untuk tenang, aku pun tenang. Gak gampang Bapak Ibu, tapi kan Tuhan Yesus bilang di sini apa? Learn, belajar. Amin, learn. Kita mungkin gak langsung bisa, tapi learn, belajar. Learn the unforced rhythms of grace. Bicara tentang bagaimana Tuhan tuh yang akan terus melimpahkan kasih karunia-Nya sama kita. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan yang kasih damai sejahtera. Waktu apa? Waktu kita mau datang sama Dia, mau dipasangin sama Tuhan, mau nurutin apa kata firman Tuhan, mau percaya perkataan Dia, learn, belajar. Nah saya mau katakan belajar itu artinya kita make mistake. Ya, belajar itu kita masih bisa melakukan kesalahan. Karena kita semua sekolah dan ulangan kita gak selalu dapat 100 kan, betul Bapak Ibu? Tapi belajar. Karena belajar itu artinya, oh mungkin saya salah. Oh saya masih belum bisa Tuhan. But it's very okay. Kenapa? Karena kata-kata ini dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu kelemahan kita. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, datang sama aku, kamu harus langsung bisa. Enggak. Tuhan bilang, learn. Luar biasa kan? Sangat-sangat baik sekali undangan Tuhan. Learn. Ya. Kemudian Tuhan Yesus di sini juga bilang, I won't lay anything. Aku tuh gak akan kasih kamu sesuatu beban yang berat banget atau sesuatu yang menyakiti kamu. Nah saya pegang perkataan Tuhan ini. Amin. Tuhan tuh gak pernah ingkar. Kalau Dia bilang aku gak akan kasih kamu sesuatu yang berat dan menyakiti. Oh yes. Jadi kalau ada sesuatu yang berat dan sakit itu bukan dari Tuhan. Buat saya seperti itu. Gampang. Karena Tuhan janji. I won't lay anything. Aku gak akan pernah kasih kamu sesuatu yang berat sekali atau sesuatu yang menyakiti. Tapi celakanya memang si jahat itu selalu bikin kita jadi mikir, Tuhan kok jahat ya kasih saya penyakit? Tuhan kok jahat ya kasih saya beban masalah? Berapa tahun yang lalu saya ngobrol sama salah satu anak bless. Ya, dan saya bilang sama dia gitu, dari perkataan kamu seolah-olah Tuhan yang kasih persoalan ini. Dan saya coba jelasin. Dunia ini penuh dengan persoalan. Ya. Jadi bukan dari Tuhan, karena itu memang sudah kutukan. Dosa dan dunia udah hancur. Gitu ya. Tapi satu hal, lewat permasalahan ini, lewat persoalan ini, Tuhan mau buktiin sama kamu betapa Dia mengasihi kamu. Anak ini nangis. Dia bilang, Ci selama ini aku salah. Aku kira setiap kali ada hal buruk itu juga dari Tuhan. Enggak, bukan. Karena saya pegang ini. I won't lay anything heavy or ill fitting on you. Ya, dunia ini memang sudah penuh dengan masalah. Tuhan tahu. Ya, jangan tuduh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Dia nggak jahat. Dia nggak pernah jahat. Kenapa kita mengalami sesuatu yang buruk? Karena masih di dunia ini. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan menyertai kita dan Tuhan siap tolong kita. Amin. Tuhan mau tunjukin sama kita, kasih-Nya itu membalut kita sehingga kita bisa melewati badai apapun, persoalan apapun. Pertanyaannya cuma satu, percayakah kita? Mau terima gak kebenaran ini? Percaya gak waktu Tuhan bilang seperti ini sama kita? Ya, dan ini kalimat terakhir saya suka sekali. Karena Tuhan bilang seperti walk in Jesus Christ. Keep company with me. Terus bareng sama aku. Temenin aku gitu ya, company ya, temen gitu. Bareng terus sama aku. Dan apa? Ini yang bikin saya, oh yes, amen. Tuhan saya mau. And you will learn lagi ya. Mungkin kita gak langsung bisa. Tapi kita akan belajar, learn apa? To live freely and lightly.
Gak pernah ada beban. Saya kerja, ada tugas banyak Bapak Ibu. Ya, di pelayanan banyak pelayanan saya. Tapi begitu saya belajar dari Tuhan. Ya Tuhan, aku mau datang sama Engkau, pikul cook yang Kau pasang, belajar daripadamu karena Tuhan janji ini. Keep company with me and you will learn how to live freely and lightly. Masalah boleh ada, tapi Tuhan mau ajarin kita bagaimana kita di dunia ini bisa hidup dalam tanda kutip tanpa beban. Makanya Tuhan bilang, cook yang kupasang itu enak dan beban ringan. Kayak yang terakhir yang saya mau tunjukin adalah tentang lemah lembut, ya gentle. Karena Tuhan bilang belajar daripadaku karena aku lemah lembut. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar dari guru yang punya jurus A, maka muridnya juga pasti bisa punya jurus A. Ya, jurus B, maka muridnya juga bisa jurus B. Makanya saya tahu, begitu Tuhan bilang aku lemah lembut, berarti kalau belajar dari Tuhan Yesus, kita akan bisa jadi lemah lembut. Dan ternyata di dalam bahasa asli luar biasa sekali arti dari lemah lembut ini. Saya tahu minggu lalu Ibu Ayang sudah membawakan kepada kita, tapi saya ingatkan sekali lagi, ini kalau kita ikut Tuhan, kita akan jadi seperti ini. Ya, yang pertama adalah menerima kehendak Tuhan sebagai hal yang baik. Sehingga apa? Tidak pernah membantah, tidak pernah menentang Tuhan. Ya, menerima kehendak Tuhan sebagai hal yang baik. Kita mungkin gak ngerti, tapi lemah lembut, aku percaya Tuhan, Engkau selalu kasih yang terbaik buat aku. Aku percaya Tuhan, Engkau gak pernah kasih aku beban yang berat. Ya, di perjanjian lama dikatakan mengandalkan Tuhan daripada kekuatan sendiri. Untuk membela diri dari ketidakadilan. Karena di perjanjian lama banyak sekali ya kejadian-kejadian. Kemudian juga di sini cepat aja ya, lawan dari self-assertiveness. Artinya tuh kayak pede banget gitu sama pendapat sendiri, logika sendiri gitu ya. Tapi lemah lembut tuh enggak, percayanya sama Tuhan. Saya mungkin bisa salah, gimana? Mau dengerin pendapat orang. Karena apa? Karena enggak self-assertiveness. Ya, tidak sibuk percaya pada kebaikan Tuhan dan kendali Tuhan atas situasi dan kondisi. Dan kemudian tidak sibuk dengan diri sendiri. Ini dari bahasa asli ya, maksudnya dari Alkitab. Dan yang terakhir yang saya paling suka adalah ini. Lemah lembut itu apa? Ini. Hasil dari pekerjaan. Siapa? Roh Kudus. Bukan kita. Bukan kita yang mengusahakan, aku mesti lemah lembut, aku mesti, no. Semua kalau ikut Tuhan, Roh Kudus yang bantu kita. Makanya Tuhan bilang, aku akan sempurnain. Aku akan tolong kamu. Bukan kita lagi. Roh Kudus, hasil pekerjaan Roh Kudus. Ya, luar biasa. Mau jadi lemah lembut Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Kuncinya adalah datang sama Dia, pikul cook yang Tuhan pasang, belajar dari Tuhan Yesus. Ya, ini saya dikasih gambar sama Ea, ya. Yoke yang terakhir ya, enak dan ringan. Ini yoke. If it's heavy, it's not His. Kalau Bapak Ibu rasa itu berat, berarti itu bukan dari Tuhan. Dari siapa dong? Ya nggak tahu, dari diri sendiri kali. Ya. Dulu saya pernah ngerasa, pelayanan berat loh. Harus sekolah, dulu kuliah, pimpin ini, pimpin itu, berat. Tapi sekarang puji Tuhan saya udah ngerti. Kalau berat, bukan dari Tuhan. Jadi saya gak mau bilang berat. Kenapa? Karena Tuhan bilang gak berat. Ya saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong. Ini tugasnya segini banyak, deadline-nya begini. Bantu Lala, mesti gimana? Dan ajaib, selalu bisa on time. Amin. Gak ngerti saya juga gimana caranya. Kalau pakai logika, gak cukup ini waktunya. Kalau pakai logika, ini di mana? Saya gak ngerti ya. KPI bulan ini, semester ini tuh gimana ini tuh caranya. Tapi saya gak mau ambil pusing. Tuhan bilang, kalau kamu letih, lesu, berbeban berat, sini datang sama aku. Dan saya, oh ya Tuhan, datang sama Tuhan. Belum selesai Bapak Ibu, saya masih jalanin. Tapi satu hal yang pasti adalah, saya gak mau pikirin sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dipikirin juga gak akan jadi gimana-gimana. Saya ikutin aja firman Tuhan. Tuhan bilang datang sama aku. Ya, aku siap pasang cook, oke Tuhan, aku percaya. Schedule-nya seperti apa, ya udah jalanin. Dan Tuhan bikin semuanya cukup. More than enough. Ya, makanya sekali lagi, jangan coba-coba pakai logika. Logika kita udah kacau. Ya, tapi izinin Tuhan yang bekerja di luar dari logika kita. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudaraku sudah terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam Bapak Ibu Saudaraku.
Bapak Ibu Saudaraku pun ada di dalam Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Ya, percaya, terima kebenaran ini. Dalam dunia mungkin kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi saya bisa katakan kenapa Tuhan Yesus bilang, my yoke is easy, ya, my burden is light. Kenapa Tuhan Yesus bilang, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Karena ini Bapak Ibu Saudaraku, karena dia udah tuntaskan semuanya di atas kayu salib. It is finished. Ya. Pertanyaannya cuma satu, percayakah kita? Karena berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Perkataan Tuhan itu benar. Benar kalau kita percaya. Saya gak tahu sekali lagi apa yang Bapak Ibu Saudaraku sedang hadapi hari-hari ini. Tapi saya tahu dunia begitu menekan dan saya mau bilang Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Karena dia pernah jadi manusia. 33 tahun setengah. Dia jadi manusia. Dia lahir sebagai seorang bayi. Ya, dia mengalami pelajaran, dia pernah lapar, dia pernah haus. Dia punya teman-teman mungkin saat itu. Dia mengerti semuanya, dia mengerti. Dan dia mau kita datang sama dia. Karena cuma dia yang bisa kasih kelegaan. Bahkan ketika saya merenungkan ini, saya melihat apapun bisa jadi beban kita Bapak Ibu Saudaraku. Termasuk apa? Termasuk orang yang kita sayangi. Ya waktu saya merenungkan ini dan ya Tuhan. Di dunia ini semua bisa jadi beban. Kita begitu sayang sama anak kita. Tapi saking sayangnya kita sama anak, kadang-kadang duh anak besok sekolah di mana ya? Masa depannya gimana ya? Akhirnya jadi beban. Anak sayang sama orang tua. Wow, hormat. Ya kan? Gimana ya? Aku masih harus kerja, anak tapi orang tua juga sekarang udah begini ya. Uangku cukup gak ya buat orang tua? Uangku cukup gak ya buat anak? Jadi beban. Nah, Tuhan bukain ini sama saya waktu saya duduk diam dan ya Tuhan gitu. Semua bisa jadi beban buat kita. Tapi kabar baiknya Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau tolong kita. Gampang, percaya sama dia. Datang sama dia. Terima ajakan dan undangan Tuhan. Datang sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Berdoa. Mungkin ketika Bapak Ibu Saudaraku berdoa, Bapak Ibu Saudaraku gak mendengar suara apa-apa, gak audible gitu. Tapi percayalah, dia mendengar kita. Karena dia tuh gak jauh, dia di sini. Roh Kudus tahu. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku mungkin tidak berdoa secara keluar suara, tapi dia tahu isi hati kita. Ya. Di tempat kerja, ketika Bapak Ibu Saudaraku masak, ketika sekolah, ketika apapun. Panggil dia Tuhan Yesus. Tolong aku takut, unrest ya. Troubled tadi ya, takut. Aku kok cemas ya ini, kok gak ada kabar berita ya ini dari pasangan kita kah, anak kita kah, apa. Tuhan Yesus, panggil dia. Amin. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau pegang perkataan-Mu. Allah Roh Kudus tolong kami untuk simpan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami mau belajar Tuhan setiap kali, setiap saat. Untuk datang sama Engkau, panggil Engkau. Karena Engkau gak jauh, Engkau ada sebetulnya bersama-sama dengan kami. Kami yang mungkin sering lupa. Kami yang mungkin sering berpikir bahwa kami sendiri karena kami gak lihat ada siapa-siapa di sekitar kami. Tapi pagi hari ini terima kasih. Sesungguhnya Engkau datang ke dalam dunia untuk jadi juru selamat. Dan Engkau katakan sama kami, karena Engkau tahu begitu banyak hal yang membuat kami terbebani. Terima kasih Tuhan Yesus, satu undangan yang sangat-sangat indah. Kami mau penuhi ini. Ingatkan kami Allah Roh Kudus, kalau kami takut, kami bingung, kami ragu-ragu, kami bisa berdoa sama Engkau setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Dan Engkau berjanji, janji-Mu gak pernah meleset Tuhan Yesus. Engkau berjanji Engkau akan beri kami kelegaan. Kami terima kebenaran ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.